Kaifa halukum ayuhal ikhwan wal akhwat? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Ahlan wa sahlan bihadaratikum fi hadhihi al-qa'ah al-mubarakah wa liqa'un mubarakun. Insyaallah ta'ala naltaqi min jadid bil liqa'in awal wa uhayyikum bi tahiyatil muslimina aw bi tahiyatil mu'minina tahiyatan tazidu biha mawaddah wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat, ahbabil kiram, mari kita memujakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sangat bersyukur sekali karena Allah telah memilih kita di antara para hamba-hambanya. Dan kita ketahui juga bahwasanya menuntut ilmu adalah memiliki fadilah yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan menuju surga bagi penuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang mendatangkan majelis baik secara offline maupun secara online, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan menuju surga baginya. Begitu juga di hadis yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala bangga dengan orang yang menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala wa dzakarahu biman indah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama kita ya di hadapan makhluknya, di hadapan para malaikat. Si fulan ikut kajian, ikut belajar. Si fulanah ikut belajar, ikut kajian. Masya Allah, si fulanah istiqomah, si fulan istiqomah dalam belajar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kita sebagai hamba-hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kepada barisan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Maka dari itu kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga beliau, dan sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Ayuhal ikhwan wal akhwat, ahbabil kiram, hari ini sebagaimana dalam kesepakatan kita akan belajar yang namanya yaitu hadis Arba'in Nawawi, yaitu dalam kitab Muntaqa Ats-Tsani. Qabla an nabda darsana, sebelum kita mulai pelajaran kita, law samahtum uridu an u'arrifa nafsi, saya perkenalkan diri dulu singkat. Ismi Luqman Hakim. Ana min Padang. Wa al-an ana askunu fi Kampung Keramat Setu Cipayung di Jakarta Syarqiyah. Kaib hadza minni sirah dzatiyah qasirah. Idzan mubasyarah nabda darsana. Naam. Taib, karena
pada kitab ini kita semuanya ada 18 pelajaran ya. Dan pertemuan kita 15, maka kita usahakan pada hari ini kita bisa menyelesaikan dua hadis. Baik, bentar ya. Nanti Ana harapkan setiap nanti Ana tunjuk ada yang membaca dari ikhwan dan akhwat, oke? Jadi sekarang kita ada latihan membaca. Baik, jelas kelihatan hal ra'aitum surah fi syashah, kelihatan? Kelihatan Ustaz. Surah Wadihah. Nah, as-surah wadihah. Al-an nahnu fi darsi fi hadis sabi'a asyara. Jadi dari 11 sampai 19 itu fathah ya. Sabi'a asyara, fathah. Al-haditsu sabi'a asyara, fathah. Tayyib, yang membaca pertama adalah Saiful Haq. Tafadhal. Bismillah. Al-haditsu sabi'a asyar an Abi ala Shaddad Ausidra radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinuz zibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz, jazakallah khair jaza. Al-qiraah mumtazah. Sri Nur, tafadhali Sri Nur. Iqra matnal hadis. Iqra matal hadis. Sri Nur. Rofiani. Mau jurusan anak. Tafadhali iqra'i. Iya. Abi Ya'la. Terhalang. Apa lagi? Bacanya Ustaz apa? Arabnya terhalang. Arabnya aja. An Abi Ya'la. Syarah apa hadisnya? Hadisnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'a asyara. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Rawahu Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridainya. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda. Jadi qala ini adalah Rasulullah ya, bukan ya Abi Ya'la, bukan, tapi Rasulullah SAW qala, yang bersabda. Apa sabda Rasulullah? Innallah. Perhatikan, setelah inna ada isim setelahnya, maka isim sesudahnya menjadi fathah. Nah, jadi
Innallaha kataba. Sesungguhnya Allah menulis atau mewajibkan. Kataba adalah fi'il madhi. Ingat nanti fi'il madhi ya, nanti akan belajar di lisan. Ini sudah belajar lisan Arab 2, udah belajar kan? Innallaha kataba ihsana maf'ulun bih. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, menetapkan berbuat ihsan. Ala kulli. Perhatikan setelah ala kasroh ala kulli. La naqra ala kullu wa la naqra ala kulla. Syai'in mudhafun ilaih. Ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, telah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Segala sesuatu, kepada hewan, kepada manusia, kepada tumbuhan, ya, segala sesuatu kita harus berbuat baik ya. Kalau kata orang profesional ya. Kalau kita bekerja dalam dunia pekerjaan, maka kita bekerja harus dalam keadaan profesional. Kalau kita beribadah, maka kita harus ihsan dalam beribadah. Bagaimana ihsan dalam beribadah? Nanti akan kita jelaskan. Faiza qataltum fa ahsinul qitlata. Ya, jika kalian, jadi faiza qataltum, apabila ada faiza ini, faiza kemudian walaupun ada fi'il madhi, maka bukan artinya sudah, tapi bisa berarti akan, ya, akan berarti akan. Apabila ada setelah faiza aba fil madhi, maka akan artinya akan. Maka dalam Al-Qur'an idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kan qumtum kan fil madhi kan? Artinya jika kamu telah mendirikan sholat dong. Enggak, maka di situ artinya fi'il madhi. Faiza qataltum. Dan jika engkau ingin membunuh fa'ahsinul qitlata, maka bunuhlah dengan baik. Wa idza zabahtum fa'ahsinul dzibhata. Dan jika ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Waliyuhidda ahadukum. Bagaimana cara menyembelih dengan baik itu? Kata Rasulullah SAW, memberikan permisalan, memberikan cara. Apa itu? Waliyuhidda. Hendaklah di antara kalian itu menajamkan syafratakum. Mana syafra? As-sikin. Yaitu pisaunya. Hendaklah seseorang itu menajamkan pisaunya. Wal yurih zabihatau. Hendaklah seseorang itu membuat nyaman sembelihannya. Hewan sembelihannya, hewan kurbannya dibikin nyaman senyaman mungkin. Jangan dibikin takut, ya, jangan dibikin sakit, ya. Makanya kalau orang yang menyembelih harus profesional. Kalau misalnya tidak profesional, ya, tidak biasa menyembelih, jangan coba-coba. Sebab apa? Sebab akan menyakiti hewan tersebut. Karena kita harus sekali potong, harus putus. Sekali potong, putus, ya, uratnya 3 urat, dan kemudian memudahkan untuk ruhnya keluar. Ya, jelas sampai di sini? Jelas, Ustaz. Jelas. Ihsan ihsan kepada Allah pada manusia. Kepada Allah ihsan kita lihat di dalam hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi, ketika Jibril alaihissalam bertanya, akhbirni anil ihsan, ya, beritahukanlah aku tentang ihsan. Maka kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya.
Pasti dong kita nggak bisa melihat dong. Maka pastikan Allah akan melihatmu. Jadi dengan kita ada ihsan tuh semua gerak-gerik kita adalah Allah. Apa kalau kita beribadah sehingga kita khusyuk dalam beribadah. Memberi Allah melihat nih, kita tidak ria. Belajar Allah pasti melihat kita sehingga kita khusyuk dalam belajar, sehingga kita tidak main-main dalam belajar, tidak tidur dalam belajar, ya kan? Selalu pantangin, ya kan? Karena apa? Karena bukan karena siapa-siapa, bukan karena ustaz, bukan karena nilai. Karena apa? Karena Allah. Allah pasti melihat. Allah menilai kita. Ya, tadi kita Allah sudah sebut nama-nama kita, kemudian Allah memantau kita, Allah melihat kita. Ini benar-benar nggak ini ibadahnya? Anda tanya, kalau belajar masuk ibadah nggak? Masuk Ustaz. Maka pastikan Allah melihat kita. Pastikan Allah melihat kita. Jelas sampai di sini? Itulah namanya ihsan. Jelas? Nah, Ustaz, tadi. Nah, ihsan kepada manusia, ihsan kepada manusia, kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada istri kita, pada anak-anak kita, yaitu kita memenuhi hak-hak mereka. Dan ihsan kepada diri kita, harus memenuhi hak-hak diri kita. Kalau kita mengantuk, tidur, capek, istirahat. Jangan dipaksa tubuh kita, ya. Kita udah saat untuk istirahat, enggak istirahat, ya. Ini enggak ihsan pada diri kita. Ihsan pada diri kita memakan makanan yang baik, ya. Kemudian tidak merokok misalnya, ya. Jelas sampai sini. Maka itu hukumnya wajib. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Itu namanya ihsan. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan al-mufradat. Mufradat. Silakan yang angkat tangan yang mau baca. Indah Permata. المفردات كتب أوجب وطلب. Baik. Kataba, ya, yaitu dikatakan aujaba wa tolaba. Itu muradifnya, ya, persamaannya. Yaitu mewajibkan atau meminta, menuntut. Mewajibkan atau menuntut. Kataba, aujaba, wa tolaba. Mewajibkan atau menuntut. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran, ya. Apa kata firman Allah dalam Al-Quran? Kutiba alaikum qital, ya. Dan sebagainya. Nah, kata-kata di sini maka dia adalah bersifat wajib. Jelas sampai di sini? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Lanjutkan Indah Permata. Ala kulli syai'in, ala huna bima'na ila au hiya ala jibal. Ala babiha. Ala babiha. Ya, ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in ini ala huna di sini bimakna ila, bimakna ila. Jadi kan ala itu banyak arti, ya. Kan tahu kan di atas, ya. Maka di sini ala itu artinya kepada. Au hiya ala babia, atau dia pada babnya. Bab apa? Bab ihsan. Jadi, nah, melanjutkan. كتب الإحسان في الآية على كل شيء. Masya Allah, barakallahu fiik. Fil wilayati. Fil wilayati. Fil wilayati. Jelas ya, udah ditulis ya. Fil wilayati. Fil wilayati ala kulli syai'in. Wilayati, ya, fil wilayati ala kulli syai'in, yaitu pada wilayah, pada daerah segala sesuatu, manusia, hewan, tumbuh-tumbuh,
tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Oke, Masya Allah, barakallahu fiki ya Indah Permata, jazakillah khairi jaza ala qiraatiki al-mumtazah. Naam. Al-an Yogi Santoso. Tafadhal. Yogi Santoso. فأحسن الكتلة يا أستاذ. فإذا قتلتم بسم الله فإذا قتلتم أي أردتم القتلة بحق. Oke. Faida qataltum, jika kalian ingin, faida qataltum di sini artinya aradtumul qitla bihaqqin. Jika kalian ingin membunuh dengan hak, artinya membunuhnya bukan karena tidak ada hak, ya, bukan sembarangan membunuh. Dalam Islam ada berapa itu bolehnya kita seorang membunuh itu apa? Kisos. Yang pertama boleh kita membunuhnya? Yang pertama kisos itu kan. Yaitu dalam hadis dikatakan yaitu orang yang sudah menikah Dirajam. Itu berzina, maka itu dirajam. Kedua, al-qatlu bil qatli, yaitu orang yang membunuh, maka dia dikisos. Kisos. Yang ketiga apa? Murtad. Orang yang murtad, maka ini juga dibunuh. Tetapi perhatikan, yang membunuh siapa? Bukan sembarangan orang, tetapi siapa? Pemerintah. Hakim. Jelas sampai di sini? Baik. Nah, lanjutkan, Yogi. Naam. Fa'ahsinul qitlah ay bima yasihu bi izhaqir ruhi. Bi izhaqir ruhi. Bima yasihu bi izhaqir ruhi. Ya. Dengan apa yang mudah untuk mengeluarkan ruhnya. Dengan apa? Yang mudah untuk mengeluarkan ruhnya. Jadi tidak menyiksanya. Jadi kalau kita membunuh, bunuh dengan cepat. Ya, apa caranya? Pokoknya yang penting cara membunuhnya dengan cepat, maka bunuh dengan cepat. Ya, apa perbedaan membunuh dengan menyembelih kepada binatang? Kalau membunuh itu bukan untuk dimakan, kalau menyembelih untuk dimakan. Ya, jadi membunuh itu yang penting bagaimana cara cepatnya untuk membunuh. Begitu kan? Mau pakai pistol, mau pakai mau pakai golok, yang penting supaya cepat dia membunuh. Makanya dalam hadis itu kalau kita membunuh cicak, kalau 1 kali pukul ya lebih banyak dapat pahalanya. Kalau 2 kali pukul berkurang pahalanya. 3 kali pukul maka berkurang pahalanya. Maka itu bagaimana supaya lebih cepat cara membunuhnya. Jelas sampai di sini? Tidak menyiksa. Jelas ya? Jelas Ustaz. Nah, sekarang kita lanjutkan Intan. Ya, Ustaz. Tafadhali. Faiza zabahtum. Faiza zabahtum. Ya, faiza zabahtum. Yang lain tolong mic-nya dimatikan. Ya, lanjut Intan. Fa'adzahu bi'alatin hadahu ma'arrafki bizzabihati. Masya Allah, mumtaz. Naam. Wa idza zabahtum. Ay bimakna aradtumu zabaha. Jika kalian ingin menyembelih, fazbahu. Itu fi'il madhi ya. Dari kata apa?
Dari fi'il apa? Zabaha yazbahu. Pintar, masya Allah. Zabaha Yazbahu. 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 Kalau fi'il amarnya zabaha yazbahu, dia menyembelih, yazbahu sedang menyembelih, sembelihlah. Izbah. Anta izbah. Anti izbahi. Antum izbahu. Fa iza aradtumuz zabaha fadbahu, maka sembelihlah oleh kalian bi'alatin, dengan alat. Yang mana alatnya? Hadatin, tajam. Bi'alatin hadatin. Hadatin sebagai apa di sini? Na'at. Jelas? Iya, Ustaz. Bi'alatin hadatin ma'arifki. Ingat, setelah huruf ma'a, setelah kata ma'a itu kasroh, ma'arifki. Nggak boleh kita bilang ma'arifku atau ma'arifka. Jelas? Nah, Ma'arifki, dengan penuh kelembutan, bizabihati, terhadap hewan sembelihan tersebut. Jadi cara menyembelihnya, ya, cara menyembelih yang pertama, ya, menajamkan pisau. Najamkan pisau. Jadi jangan pisau yang tumpul. Yang kedua, tidak mengasah di depan hewan. Yang ketiga, tidak menyembelih di depan temannya. Ya, kemudian cara keempat, cara merobohkannya dengan baik. Cara merobohkannya dengan baik. Dengan lembut. Jelas sampai di sini? Jelas, Ustaz. Nah, lanjutkan. Siapa? Intan, lanjutkan kembali. Siapa tadi yang membaca? Intan. Nah, tafadhali ya Intan. Wal yuhidda wal yashhad. Wal yuhidda wal yashhad, artinya tajamkan. Wal yuhidda wal yashhad itu adalah muradifnya. Ya, tajamkan. Hendaklah seseorang menajamkan. Lam di sini adalah lam amr. Lam di sini adalah lam amr. Nanti akan belajar di mustawa robi. Mustawa salis atau mustawa robi lah. Insya Allah ya. Harus sampai mustawa robi ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Nah, sekarang lanjutkan Siti Marwah. Nah, Ustaz. Syafratuhu sikinuhu. Nah, syafratahu sikinahu. Ya, kan di sini tadi kan wal yuhida syafratahu kan. Ya. Artinya sikin. Mana sikin? Pisau. Pisau. Jaya jidan mumtaz. Nah, lanjut Siti Marwah. Zabihatahu madbuhatahu bima'na maf'ulun biha. Naam, zabihah di sini ya, kan dia itu kan masdar ini kan. Zabihah itu kan masdar nih. Tapi di sini bermakna maf'ulun bih. Ya, madbuhatahu, yang disembelih. Di mana maf'ulun bih, ya, yang disembelih. Jadi Insyaallah, barakallahu fiik. Ada min ayyi fi'lin wal yashhad. Min ayyi fi'lin wal yashhad. Syahada
Syahada yashhadu. Oh, tayyib Ustaz. Syahada yashhadu. Bisa berarti ana ashhadu sikini. Saya menajamkan pisauku. Jelas? Nah. Jadi mumtaz, masyaallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazaa ala qiraatikum. Naam, al-an Rafiani Gorontalo iqra'i asyarha. نعم أستاذ. الشرح في هذا الحديث قاعدة نافعة وهي الإحسان في كل شيء يستولى عليه الإنسان سواء أدميا أو حيوانا. Naam, yakfi. Naam. Fil hadzal hadisi, di dalam hadis ini ya, qaidatun nafiatun. Ya, hadis itu dia i'rabnya apa? Ada daripada hadza. Ingat tuh ya, udah belajar di lisan Arab 1. Fi hadzal hadisi, makanya dia kasroh juga. Fi hadzal hadisi qaidatun sebagai maf'ul mubtada. Hadisi qaidatun nafiatun. Dalam hadis ini ada kaidah yang bermanfaat. Apa kaidah yang manfaat? Wahiyal ihsanu fi kulli syai'in, yaitu dia berbuat baik pada setiap segala sesuatu. Yastaula alaihil insana, ya, yang mana al ihsan itu meliputi alaihil ihsana, yaitu meliputi manusia. Sawaan, baik itu adamian atau hayawanan, yaitu sifatnya kemanusiaan atau hewan. Jelas sampai sini? Jadi ya secara ini artinya keseluruhan hadis ini ya memiliki kaidah yang sangat bermanfaat, yaitu berbuat ihsan. Ya, manusia itu berbuat ihsan, baik itu kepada manusia maupun kepada hewan. Nah itu. Baik, lanjut. Mujibur Rahman. Naam Ustaz. Naam, tafadhal. Fallahu ta'ala qad farada alaihil ihsanu haitsu yuqaddiruhullahu ala ayyi makhluqin. Oke, yakfi. Ya. Fallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala qad farada, telah mewajibkan alaihi ihsana, kepadanya, yaitu kepada siapa? Kepada manusia. Ihsana, apa yang diwajibkan kepada Allah? Ihsan, yaitu berbuat baik. Haitsu, di mana Allah Subhanahu wa taala yuqaddiruhullahu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya ala ayyi makhluqin, kepada makhluk apapun, baik itu manusia maupun hewan maupun tumbuhan. Allah sudah tetapkan berbuat baik. Naam, lanjut. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bimislaini mislu bani adama wa mislu fil misli ya. Karena apa? Karena dia ini badal daripada misalnya ini. Naam. Ata bimislaini misli bani adama wa misli fil hayawanati linakhuza min hazainil mislaini nibrosan nastadi'u bihi inda kulli yakfi. Nah, oke. Kemudian summa inna Rasulullah, kemudian sesungguhnya Rasulullah SAW
ata mendatangkan bimisalaini misli bani Adam wa misli fil hayawanati. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mendatangkan permisalan. Ini nih ya metode Rasulullah SAW memberikan pelajaran, kemudian pelajaran itu harus didatangkan sebuah misal. Jadi kalau permisalan tersebut dengan ada pelajaran kemudian datangkan sebuah permisalan, maka akan menjadi lebih mudah didengar oleh pendengar, oleh siswanya. Harus ada permisalan. Permisalan apa? Yaitu dengan dua permisalan, yaitu Bani Adam, yaitu manusia, dan permisalan pada hewan. Lina akhuda, agar kita bisa mengambil min hadaini misalaini, yaitu pada dua contoh ini, librosan. Apa itu librosan? Lentera. Lentera. Lentera atau lampu ya bisa juga. Nastabi'u bihi, kita bisa apa? Kita bisa menerangi dengannya. Ya, menerangi jalan. Kita bisa mengambil penerangan dengan lentera tersebut. Pada apa? Inda kulli syai'in, pada segala sesuatu. Lanjut baca Zahra. Zahra. Ya. Ayo Ustaz. Nastadi'u yahtaju ila rifqi walin wal ihsani. Masalah yakfi sebentar ya. Nastadi'u bihi, kita bisa mengambil penerangan ya, bisa mengambil penerangan dengan lentera tersebut ya. Inda kulli syai'in, kepada segala sesuatu, yahtaju ila rifqi, yang kita membutuhkan kepada kelemah lembutan. Walin, boleh kita baca lin, boleh juga kita baca layin. Ya, lin atau layin boleh. Rifqi walayin itu satu ya. Berbuat baik, lemah lembut ya. Lemah lembut. Wal ihsan, dan berbuat baik. Lanjut Bu. Ya. Faqala idza qataltum fahsanu qitlah. Fa'ahsinu qatlah. Oke. Wa idza qataltum, jika kalian membunuh. Dengan tadi ya, penyebab kita boleh membunuh ya. Tapi enggak kita sendiri yang membunuh, enggak boleh, kita masuk penjara loh kita. Kalau kita yang membunuh enggak. Ya. Itu harus pemerintah. Ya. Idza qataltum, atau penegak hukum. Idza qataltum fa'asinul qitlata. Jika kalian ingin membunuh, fa'asinul qitlata, maka bunuhlah dengan baik. Atau kita membunuh hewan. Ya, membunuh hewan, bunuh tikus misalnya. Bunuh dengan baik. Jangan itu dulu, jangan ditangkap tikusnya, potong dulu ekornya, terus cincang dulu itu telinganya, ya kan, congkel dulu matanya, nggak boleh. Paham sampai di sini? Lanjut. Pakai tanah ada, jadi mau nganterin tapi harus difoto sama Hai bianna tahtaru ma huwa akhfun ya Ustaz. Akhafu. Oke, ulang lagi Ibu Zahra. Tadi mana tuh? Akhafu wa akhafu. Wa huwa akhafu wa asra'u izhaqan liruhi liyastariha al-maqtul. Masya Allah, mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ai bi an takhtaru. Takhtaru ini adalah fi'il madhi, mudhari. Kalau nggak ada an itu dia takhtaruna. Dia marfu dengan subutun nun. Tetapi ada an, maka kita buang nunnya. Jelas sampai di sini? Sudah belajar belum?
Belum. Nanti di mustawa salis insyaallah taala. Oke, di lisan Arab yang ketiga, yang keempat ya, mustawa salis. Jelas? Bi antakhtaru, yaitu kalian memilih ma huwa akhaffu, yang lebih ringan. Ini adalah isim tafdil ya. Khafif akhaffu, sari asra ya, kabir akbar, shaghir asghar. Paham toh? Belum Ustaz. Nah, ma huwa akhaffu wa asra'u, yaitu mana yang lebih ringan dan lebih cepat. Izhaqan li ruhi, untuk cepat hilangnya pengeluaran ruh. Supaya apa? Liyastariha, agar al-maqtulu, maktulu sebagai apa? Fa'il, agar yang dibunuh tersebut nyaman. Jelas sampai di sini? Jelas Ustaz. Jadi kalau ada dalam perperangan antara orang Islam dengan orang Islam, tidak boleh memerangi orang kafir sampai orang kafir itu memerangi orang Islam. Nah, di dalam perperangan pun ada adab-adab dalam membunuh. Yang pertama, ini dalam perperangan ya, tidak membunuh orang tua. Yang pertama, tidak membunuh orang tua. Tidak membunuh orang tua. Yang kedua, tidak boleh tidak membunuh perempuan. Yang ketiga, tidak membunuh anak-anak. Yang keempat, tidak memutilasi. Ini bukan cara orang Islam. Orang Islam itu tidak memutilasi. Dulu di perang Badar, Rasulullah berperang dengan orang kafir Quraisy. Setelah mati, Rasulullah tidak mencecah-cecah. Rasulullah langsung menguburkan. Meminikan kalau sebuah lubang disatukan lalu dikuburkan oleh Rasulullah. Tidak dicecah-cecah. Jelas sampai di sini? Naam. Azio Afandi. Naam, tafadhol, lanjut. Masyaallah, syukran ya Ibu. Siapa tadi? Zahra. Ibu Zahra, syukran, jazakillah khaira jaza. Nah, Ustaz. Naam, tafadhol. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Bi anna tazbahu bi alatin hadatin ma'arifqi bil hayawani litastarihal zabihatu biduna ta'zibi. Biduni, ada binya, biduni ta'zibi. Ta'zibin, enggak pakai alif lam. Ta'zibin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Masya Allah, barakallahu fi al-qira'ah mumtazah, jazakallah khaira jaza. Naam. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian ingin membunuh, fa ahsinu dzibhata, maka perbaikilah, berbaiklah ya. Berbuat baiklah dalam membunuh, menyembelih. Jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Bagaimana caranya? Bi'antazbahu, dengan kalian menyembelih, bi'alatin, dengan alat, bi'alatin hadatin, dengan alat yang tajam. Ma'arifki, bersama lemah lembut. Jangan sampai digebukin ya, ditakut-takutin, enggak. Bil hayawani, dengan hewan tersebut. Jangan diolah-olakin juga, enggak ya.
Kemudian litastariha, agar apa? Litastariha zabihatu, agar hewan sembelihan tersebut nyaman. Biduni ta'dzibin, tanpa merasa ta'dzib, ya, kesakitan, atau ya dari kata azaba yu'adzibu, tersiksa, tanpa tersiksa ya, ta'dzib tersiksa. Jelas sampai sini? Wadih? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah ayat 195. Jahit? Nah, sekarang yang lain. Yogi Santoso. Naam Ustaz. Bismillah. Ma yustafadu minal hadithi al-awwal inna hadzal haditha qa'idatun min qawa'idid dini li shumulil ihsani ila kulli syai'in. Masya Allah, mumtaz. Al-qira'ah mumtazah. Syukran jazakallah khairan jazak. Inna hadzal haditha, sesungguhnya hadis ini, qaidatun, sebagai apa itu qaidatun? Sebagai khobar nah, catat dulu ya, belum belajar tapi catat aja dulu. Inna hadzal haditha, sesungguhnya hadis ini qaidatun, merupakan sebuah kaidah min qawaididdin, dari kaidah-kaidah agama. Karena agama kita ini mempunyai kaidah-kaidah ya li syumulil ihsan, untuk mencakup ya ihsan ila kulli syai'in, kepada segala sesuatu. Jadi Naam Ustaz. Naam, Nur Afni, tafadhali Nur Afni. Ihsani fi kulli syai'in. Afni, Nur Afni, yang lain jangan bersuara. Nur Afni dulu. Al-amru bil ihsan fi kulli syai'in bihasabihi. Naam, bihasabihi. Naam, al-amru bil ihsani fi kulli syai'in bihasabihi. Ya, berbuat baik pada segala sesuatu bihasabihi, tergantung keadaannya. Misalnya bagaimana berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, berbuat kepada anak, itu berbeda-beda. Berbuat baik kepada tetangga itu berbeda-beda. Jangan sampai kita sama tetangga manis ya kan, tapi sama suami berbeda gitu kan, sama istri berbeda, sama istri orang baik ya kan, sama istri sendiri nggak baik. Itu nggak boleh. Jelas? Begitu juga dalam keadaan membunuh, tergantung keadaannya. Contohnya rajam itu memang keadaannya ihsannya nggak boleh langsung membunuh, memang ini pakai kerikil yang tidak terlalu besar, batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu ihsannya. Kenapa? Ayo coba. Kenapa kok dirajam orang berzina yang sudah punya istri? Kenapa? Punya suami? Kenapa? Begini ya. Sekarang berzina itu merasakannya di mana? Tidak ada satu tempat kan? Seluruh tubuh merasakan kenikmatannya kan? Betul nggak? Iya. Maka di seluruh tubuhnya pun harus merasakan kesakitan. Jelas sampai sini? Iya. Harus dirasakan seluruh tubuh itu. Ya kalau kita makan kan yang merasa enak kan perut kita, ya kan?
Ya. Kalau kita melakukan hubungan suami istri mana? Seluruh tubuh merasakannya. Nah, begitu juga harus merasakan kesakitan dengan dirajam tersebut. Jelas sampai di sini ya. Itu ihsannya. Jangan dibilang wah jahat banget Islam, enggak. Itu datangnya ihsan itu ya, itu harus timbangannya Allah. Timbangannya agama kita, bukan manusia. Jelas ya? Kalau menurut Allah itu ihsan, ya ihsan. Baik itu juga kisos. Ya, bunuh. Bagaimana cara dia membunuh? Kalau dibenturkan kepalanya yang dibunuh mati itu, maka orang yang bunuh tadi matinya harus dibenturkan pula kepalanya. Jelas? Jelas, Ustaz. Jayid Jidan Mumtaz. Naam, lanjut. Widya Lestari. Nah, Ustaz. As-salis. Naam. I'dadul alatil hadati 'inda iradati dzabhil hayawani warifqi bihi 'inda dzabhihi. Masya Allah, Mumtaz. Lancar sekali ini ya. Sepertinya sudah pernah belajar ya. Nah, Ustaz. Nah, i'dadul alati, mempersiapkan alat, hadati, hadah naat daripada Allah, inda iradati zabhil hayawani, ya, ketika enda menyembelih hewan, birifqi, dengan lembut, bihi, inda zabhihi, ketika hendak menyembelihnya. Jayid? Nah, Ustaz. Naam, Dea Amalia. Rokmu arba, Dea Amalia. Annaha 'anit ta'dzibi wa tamthili fil qatili wa dzabihihi wa dzabihati. Naam, fil qatili, naam, wa dzabihati. An-nahyu itu ya, an-nahyu ya. An-nahyu 'anit ta'dzibi, yaitu larangan untuk menyiksa. Larangan anit ta'dzibi. Kenapa tadi ta'dzibi dia? Kenapa kasrah ta'dzib? Naam. Ta'dzib dari kata azaba yu'adzib. Menyiksa kan? Larangan menyiksa. Wa tamsil, dan mutilasi. Tamsil dari kata masalah yumasilu. Naam, ana umasilu, saya memutilasi saya. Ana umasilu kalban, saya memutilasi anjing misalnya. Masalah yumasilu tamsil. Wadih? Fil qatil itu korban pembunuhan. Qatil, korban pembunuhan, korban peperangan. Wadih. Jadi setelah kita bunuh nih orang nih, misalnya dalam perperangan ya, maka mati musuh itu tidak boleh kita memotong-motong. Jelas? Jelas, Ustaz. Wa dzabihati, dan hewan sembelihan. Maksudnya apa ini? Sebelum dia mati, hewan sembilan ini jangan langsung 5 menit masih kejang-kejang langsung aja dikulitin. Nggak boleh. Jelas? Udah mati dulu baru dikulitin dan dipotong-potong. Wadih? Jayid. Mumtaz, jayid. Oke. Kita lanjut kepada hadis yang kedua. Jayid. Oke, baca, silakan baca yang lain. Ayo, Abdul Qadir. Abdul Qadir ini dulu pernah sama Ana belajarnya? Ustaz, di rumah aja Ustaz. Oh gitu ya, Anak kira dulu pernah ikut musawa awal. Enggak ya? Tayyib. Enggak Ustaz. Lanjut. Mungkin sama namanya kali. Ya, tafadhal ya Abdul Qadir. Ya, An Abi Dzarrin Jundab bin Ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin al-Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta watbi sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakhi wa fi ba'dil nusakh hasanun sahihun. Baik. Nah, an Abi Dzarrin Jundab bin Junadata, dari Abu Dzar yaitu Jundab bin Junadata, ya namanya Jundab bin Junadata, ya itu namanya Jundab. Kemudian wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, Abi Abdurrahman namanya Mu'ad bin Jabal. Kedua orang ini Rasulullah SAW bersabda, kedua sahabat radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat, kalau dia berdua radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat satu, kemudian ayahnya juga sahabat, maka radhiyallahu anhuma. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, qala, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Ittaqillaha, bertakwalah, hai sumakun, dimanapun engkau berada. Wa atbi, oh, kan harusnya wa atbi, ya, itu kan fi'il amr, ya kan? Nah, dari kata tabi'a yatba'u atbi, tapi di sini alif lam sesudahnya, maka dibacanya wa atbi'is, dikasrohkan, wa atbi'is sayyi'ata al hasanata, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi setelah kita melakukan perbuatan buruk, ya kita lakukan perbuatan baik. Ya, kalau kita terjatuh kepada kesalahan, makanya kita melakukan perbuatan baik setelah itu. Tamfuha, dengan perbuatan baik itu maka akan menutupi atau menghapus perbuatan jelek tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Harusnya wa khaliq itu, ya. Ini adalah fi'il amr, ya kan? Tapi ada alif lam di sana, maka wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Naam. Jayid. Khalaqa wa khaliq, khaliq, ya. Itu dari kata khalaqa yukhaliqu khaliqa. Paham? Jelas? Nah, jelas. Hadisun hasan, ya, hadis hasan. Fi ba'din nusakhi, dan pada nusakh teks, dan pada sebagian teks Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahihun, hasan dan sahih. Jadi berarti ada sebagian ulama mengatakan ini hadisnya hasan, ada sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih. Jayid? Jayid. Naam. Al-an Nabila mutmainnah. Nah, Ustaz. Ini orang tuanya berarti pinter nahu nih, ya. Nabila mutmainnah, ya. Itu naatnya dari Nabila. Jayid. Naam. Baca Nabila. Al-mufradatu ittaqillaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Nah, ittaqillaha artinya bimtithali, yaitu melakukan awamirihi, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, wajtinabi nawahihi, dan berusaha untuk, ya, menjauhi larangannya. Ingat, ya, menjauhi artinya kalau ada sesuatu celah langsung kita cut celah tersebut, ya. Itu bertakwa dimanapun kita berada. Nanti jangan di rumah bertakwa, di luar nggak bertakwa, ya kan? Di sini bertakwa, di luar nggak bertakwa, nggak. Dimanapun kita bertakwa, ya. Nawahihi itu jamak daripada nahyun. Awamir jamak daripada amrun. Nah, di hadis ini ada 3 wasiat Rasulullah. 3 wasiat Rasulullah. Ada 3 wasiat Rasulullah. 3 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bertakwa.
Yang kedua adalah melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik setelah berbuat dosa. Dosa. Yang ketiga, pergauli manusia dengan baik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi ini ya, tiga wasiat ini. Jelas? Jelas, Ustaz. Naam. Silakan Apri Andika. Nah, Apri Andika ini murid lama ini ya. Ustaz. Ya. Lanjut. Apri Andika, tafadhal. Ittaqillah. Bukan. Bimtiza. Haitsuma kunta. Tapi Ustaz, haitsuma kunta. Fi ayyi makani kunta. Naam, haitsuma kunta fi ayyi makanin kunta, dimanapun engkau berada. Fi ayyi makanin kunta, dimanapun engkau berada. Nah, lanjut Apri Andika. Wa atbi'i al-haqqu bis-sayyi'atil hasanati. Nah, Masya Allah. Wa atbi al-hik. Bukan al-haqqu ya, al-hik. Ya, al-hik bis-sayyi'atil hasanati. Ikutilah dengan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, istighfar, bertobat, lakukan perbuatan baik. Nah, lanjut Apri Andika. Tamhu atharaha sayyi'a fil qalbi wa iqabiha minas suhufi. Nam tamhu asaroha, ya, menghapus asaroha, jejaknya, bekasnya. Asyi'a itu bekas keburukan tadi, fi qalbi, di dalam hati kita. Wa iqabaha, dan Allah juga menghapus ya siksanya, azabnya, minas suhufi, di dalam catatan amal kita. Jadi dan mumtaz, di dalam catatan amal kita. Nam Fata Nurdini. As-sayyi'atu al-khati'atu. As-sayyi'atu al-khati'atu artinya kesalahan. Nam dosa. Nam lanjut Fata. Wa khaliqin nas amilhum. Pergaulilah mereka. Baik, lanjut. Bi khuluqin hasanin bi an tu'amilahum bi mithli ma tuhib an yu'amiluka bihi. Nah, bi khuluqin hasanin bi an tu'amilahum bi mithli ma tuhibbu an yu'amiluka an yu'amiluka bihi. Bi khuluqin hasanin, yaitu dengan akhlak yang bagus, yaitu bi an tu'amilahum, dengan engkau mempergauli mereka seperti engkau menyukai mereka mempergauli engkau dengan baik. Begitu. Kita kira-kira kita suka nggak orang memperlakukan kita dengan baik? Suka nggak? Nah, begitu juga kita harus memperlakukan orang dengan baik. Nah, apa Hamas? Masya Allah. Udah mau jam 8.16. Gimana ini, kita lanjutkan apa kita sudahi? Lanjut sedikit, Ustaz. Lanjut ya, nggak apa-apa ya. Lanjut syarahnya mungkin. Masya Allah mumtaz. Ini Masya Allah tulab al-mutahammisun, siswa yang sangat-sangat
apa namanya, bersemangat luar biasa ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, baca. Siapa lagi? Dani Basara. Ustaz. Yusiyan Nabiyal Karimi sallallahu alaihi wasallam. Yang mewasiatkan itu siapa? Nabi. Nabi berarti dia sebagai apa? Fa'il, Ustaz. Fa'il, bacanya apa? Yusiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yu. Hanya yusinan Nabi yu. Yusinal Nabiyul Karimi sallallahu alaihi Karimu, wasallam. naat. Naat. Yusinan Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam fil hadisi. Ya, lanjut. Hazal hadisi bittaqwallahu. Taqwallahi. Fi sarri wal alaniyati. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, jazakallah khairan jazak. Yusinan Nabiyul Karim. Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada kita. Fi hadzal hadisi. Ingat itu ya, badal. Ingat. Fi hadzal hadisi. Dalam hadis ini, apa yang Rasulullah wasiatkan? Bi taqwallahi. Itu mudhafun ilaih. Dengan bertakwa kepada Allah. Fi sirrin. Dalam keadaan sirrin, rahasia ya, sendirian, nggak ada orang tahu, wa alaniyah, dan secara terang-terangan, harus bersendiri, banyak bertakwa. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Nah, Muhammad Farid. Nah, Ustaz. وعلى نيته حيثما كان العبد في بر أو بحر أو في barrin ya, kalau birrin artinya baik, kalau barrin daratan. في بر أو بحر أو أرض أو جو وخاليا وحده أو مع الناس وإذا Yakfi. Masya Allah, bersemangat sekali ya. Masya Allah. Haitsu kanal abdu, di mana seorang hamba dia berada, dimanapun dia berada, fil bahri, di daratankah, fil bahari, di lautankah, fil ardi, ya, di bumikah, sama daratan dengan arti sama, au jawin, atau di udarakah, ya, wa khalian, sendiri, wahdahu, sendiri, ya, khalian wahdahu sama ya, sendirian, au ma'annas, atau bersama manusia. Jelas? Nam, Puspita Sari. Wa iza aznaba. Ayo. Ayo. Di jalan. Saya lagi di kendaraan, Ustaz. Ya udah. Oke. Yang lain. Siapa yang membaca? Dina Sabila. Baik, Ustaz. Bismillah. Wa idza adnaba al-'abdu dhanban falyattabi'hu bima yamhuhu min at-taubati wal istighfari. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati. Masya Allah, barakallahu fi. Santai ya, jangan terlalu terburu-buru. Oke? Nah, idza aznabal 'abdu, dan jika seorang hamba itu berdosa, dzanban, melakukan sebuah dosa, falyatbi'hu. Itu fi'il mudhari, tapi amar, tapi dalam bentuk mudhari. Falyatbi'hu. Falyatbi'hu, maka hendaklah dia mengikutinya, bima yamhuhu, dengan apa yang bisa menghapusnya,
Dengan apa yang bisa menghapusnya? Dengan cara apa? Bitaubah, dengan cara bertaubat, wal istighfar, dengan cara beristighfar. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan perbuatan buruk, dalam surat Hud ayat 114. Oke, silakan siapa yang mau lanjut? Lanjut Dina habiskan. Dina habis Dina. Nah, tafadhali. Baik, Ustaz. Wa an yu'amilan nasa bimisli ma yuhibbu an yu'amiluhu bihi min talaqatil wajhi wa kafal adha wa bizal apa ini? Wa bazlin nushi li Kulubu itu litata'allafal qulubu wa takmilul mahabbatu wa tajtami'u kalimatul muslimin. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa ayu amilun nasa, dan hendaklah dia mempergauli manusia bimisli ma yuhibbu, sebagaimana ya dia menyukai, seperti dia menyukai ayu amiluhu bihi, ya sebagaimana orang-orang mempergauli dia dengan baik. Bagaimana cara mempergauli dengan baik itu? Mempergauli manusia dengan baik. Perhatikan, nih catat nih ya. Min talaqil wajhi, yaitu ya dengan wajah berseri-seri. Yang kedua, waqafil adza, dan tidak mengganggu mereka, menahan diri untuk mengganggu mereka. Wabadlin nushi, dan sungguh-sungguh dalam menasihati mereka. Kalau mereka minta nasihat, kita nasihati. Supaya apa? Litata'allafal qulubu, agar hati-hati menjadi terikat. Ya. Agar hati menjadi satu. Hati-hati jadi satu. Qulub jamak dari qalbun. Wa takmulul mahabbatu, dan kecintaan menjadi sempurna. Watajtami'u, agar watajtami'a, ya, watajtami'a. Itu apa namanya? Dia atau kepada litata'allafa. Watajtami'a kalimatul muslimin, agar kalimat muslimin, agar orang-orang muslim ini menjadi satu, bersatu. Agar masyarakat muslim menjadi satu, bersatu. Paham ya? Ya, Ustaz. Ya, jadi kita jangan suka mengadu domba, jangan suka ghibah, ya, agar tidak terjadi perpecahan di antara kita. Wadih? Wadih. Insyaallah. Kita sampai di sini atau gimana? Sampai sini ya. Oke. Kelihatannya sudah mulai lelah. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, motivasi pada pagi hari ini. Nggak apa-apa, dikasih motivasi dulu ya. Imam Syafi'i qala, Imam Syafi'i berkata, akhi, dan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Sa'ambika bibayani tafsiliha. Akan aku terangkan dengan perincian yang 6 itu. Pertama, zakaun, pintar. Pintar itu bisa diasah ya. Yang kedua, hirsun, semangat. Yang ketiga, ijtihadun, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu maksudnya apa, Ustaz? Ya, di murojaah pelajaran itu. Jangan sampai hari ini belajar, tutup, ntar pekan depan lagi dibuka lagi. Ya nggak masuk-masuk lah. Jelas? Itu bentuk ijtihad. Oke, udah berapa? 3, Ustaz.
Ketiga kan itu ijtihadun wa bulghatun dan biaya ya, jangan pelit-pelit mengeluarkan biaya beli buku apa segala macam ya. Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu Masya Allah, mereka mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hadis, untuk mendapatkan ilmu syar'i. Jangan kita pelit perhitungan dalam mengeluarkan biaya dalam menuntut ilmu agama. Oke, berarti udah berapa baru? 4. Kelima wasuhbatul ustad, dan harus dibimbing oleh guru, harus ada gurunya. Yang keenam, ini yang perlu nih. Yang keenam apa? Semua perlu. Yang terakhir, watul zaman, dan sepanjang masa, sepanjang hayat. Ya, tidak ada kita berhenti ya dalam menuntut agama, apalagi menuntut ilmu agama sampai ajal kita menjemput. Jadi hafal itu ya, biar bersemangat kita belajar. 6 tersebut. Jadi dan Masya Allah mumtaz, antum minal mumtazina wa ana ashkuru lakum wa al afwa minkum alian akhudha awqatakum. Mohon maaf ana sudah mengambil waktu antum ya, harusnya beristirahat, jalan-jalan, tetapi ya harus jam diri untuk belajar. Mohon maaf sekali. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.